Selamat siang, perkenalkan nama saya Penina Lende dari Prodi D3 Kebidanan semester 2. Saat ini saya akan menjelaskan tentang resusitasi, yaitu resusitasi di dalam kamus diartikan sebagai menghidupkan kembali atau memberi hidup baru. Kemudian dalam arti luas, resusitasi merupakan segala bentuk usaha medis yang dilakukan terhadap mereka yang berada dalam keadaan gawat atau resusitasi adalah sebuah upaya menyediakan oksigen ke otak, jantung, dan organ-organ vital lainnya melalui sebuah tindakan yang meliputi pemijatan jantung dan menjamin ventilasi yang adekuat. Kemudian tujuan dari resusitasi yaitu ada 3. Yang pertama untuk melancarkan sirkulasi, yang kedua untuk mencegah hipotermi dan hipoglikemia, kemudian yang ketiga untuk membersihkan aliran udara, ventilasi dan oksigenasi. Kemudian penyebab asfiksia. Beberapa keadaan pada ibu dapat menyebabkan aliran darah ibu melalui plasenta berkurang sehingga aliran oksigen ke janin itu berkurang, yaitu yang pertama itu keadaan ibu proklamasi dan eklampsia, kemudian pendarahan abnormal atau plasenta previa atau solusi plasenta, kemudian partus lama atau partus macet, demam selama persalinan, infeksi berat atau malaria, sifilis, TBC, dan HIV. Kemudian kehamilan postmatur atau sesudah 42 minggu kehamilan. Kemudian keadaan tali pusat, yaitu yang pertama itu lilitan tali pusat, kedua tali pusat pendek, yang ketiga simpul tali pusat, dan yang keempat prolapsus tali pusat. Kemudian keadaan bayi, yang pertama bayi prematur atau sebelum 37 minggu kehamilan, kemudian kedua persalinan sulit, yang ketiga kelainan kongenital, yang ketiga air ketuban bercampur mekonium atau warna kehijauan. Jadi alat penghisap lendir ini gambarnya, alat penghisap lendir. Kemudian tindakan resusitasi BBL bila bayi tidak bernafas atau bernafas megap-megap, yaitu sambil melakukan langkah awal. Yang pertama itu beritahukan ibu dan keluarga bayinya perlu pertolongan napas. Kemudian mintalah salah seorang keluarganya mendampingi ibu untuk memberi dukungan moral, menjaga ibu dan melaporkan bila ada pendarahan. Kemudian langkah awal perlu dilakukan dalam waktu 30 detik. Yang pertama itu jaga bayi tetap hangat. Letakkan bayi di atas kain yang ada di atas perut ibu. Kemudian bungkus bayi dengan kain tersebut, lalu potong tali pusat. Kemudian pindahkan bayi ke atas kain di tempat resusitasi. Yang kedua, atur posisi bayi, yaitu baringkan bayi terlentang dengan kepala di dekat penolong, kemudian ganjal bahu agar kepala sedikit ekstensi. Kemudian yang ketiga, isap lendir. Gunakan alat mengisap lendir dili dengan cara yang pertama itu isap lendir mulai dari mulut dulu, lalu kemudian dari hidung. Kemudian lakukan pengisapan saat alat mengisap ditarik keluar, tidak pada waktu memasukkan. Yang ketiga, jangan lakukan pengisapan terlalu dalam atau jangan lebih dari 5 cm ke dalam mulut atau lebih dari 3 cm ke dalam hidung. Hal itu dapat menyebabkan denyut jantung bayi menjadi lembat atau bayi tiba-tiba menghentikan bernafas. Kemudian yang keempat itu keringkan dan rangsang bayi, yaitu keringkan bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya dengan sedikit tekanan. Rangsangan ini dapat membantu bayi baru lahir mulai bernafas atau tetap bernafas. Kemudian lakukan rangsangan taktil dengan beberapa cara,
ya, yang di bawah ini. Yang pertama itu menepuk atau menyentil telapak kaki, kemudian menggosok punggung, perut, dada atau tungkai bayi dengan telapak tangan. Jadi ini gambar rangsangan taktil. Menepuk atau menyentil telapak kaki yang ini, kemudian menggosok punggung, perut, dada atau tungkai bayi yang ini nih. Kemudian yang kelima, atur kembali posisi kepala bayi dan bungkus bayi, yaitu gantikan kain yang telah basah dengan kain di bawahnya, bungkus bayi dengan kain tersebut, jangan menutupi muka dan dada agar bisa memantau pernafasan bayi. Kemudian atur kembali posisi kepala bayi sehingga kepala sedikit ekstensi. Kemudian yang keenam, lakukan penilaian bayi. Jadi lakukan penilaian apakah bayi itu bernafas normal atau tidak bernafas atau mengap-ngap. Bila bayi itu bernafas normal, berikan bayi itu kepada ibunya. Terus tahap 2, ventilasi. Yang satu pertama itu pasang sungkup, yaitu pasang dan megang sungkup agar ini menutupi mulut dan hidung bayi. Jadi cara memasang itu, yang salah itu sungkup terlalu besar tidak menutupi rapat mulut dan hidung bayi. Sungkup menutup mulut saja. Yang benar itu ini sungkup menutup mulut dan hidung sehingga tidak ada udara bocor. Kemudian posisi yang benar ini, gambarnya. Terus yang terlalu ekstensi yang ini. Kemudian yang salah ada. Kemudian ini kurang ekstensi ini. Kemudian yang kedua, ventilasi 2 kali. Itu lakukan tiupan 2 kali dengan tekanan 30 cm air. Terus tiupan awal penting untuk membuka alveoli paru agar ini bayi mulai bernafas, jalan nafasnya itu terbuka. Kemudian lihat dada bayi mengembang. Kemudian bila tidak mengembang, periksa posisi kepala, terus pastikan posisi sudah ekstensi. Kemudian periksa posisi sungkup atau pastikan tidak ada udara bocor. Kemudian periksa cairan atau lendir di mulut, lalu dihisap. Kemudian bila dada mengembang, ini lakukan tahap berikut. Yang ketiga itu ventilasi 20 kali dalam 30 detik. Itu lakukan tiupan 20 kali dalam 30 detik dengan teknik tekanan 20 cm air. Kemudian pastikan dada mengembang atau setelah 30 detik ini penilaian. Kemudian bernafas normal, terus hentikan ventilasi dan pantau bayi asuhan pasca resusitasi. Kemudian belum bernafas atau mengap-mengap, itu dilanjutkan ventilasi. Yang keempat, ventilasi setiap 30 hentikan dan nilai. Lanjutkan ventilasi 20 kali dalam 30 tekanan 20 cm air. Terus hentikan ventilasi setiap 30. Terus lakukan penilaian apakah nafas normal hentikan ventilasi asuhan pasca resusitasi. Kemudian tidak bernafas atau mengap-mengap, teruskan ventilasi 20 kali dalam 30, lalu penilaian setiap 30. Kemudian yang kelima, siapkan rujukan bila bayi belum bernafas normal sesudah 2 menit ventilasi. Itu minta keluarga siapkan rujukan, lalu teruskan resus sambil siapkan rujukan. Kemudian yang keenam, lanjutkan ventilasi setelah 20 menit atau hentikan. Kemudian ini bagan alur B, tindakan resusitasi BBL. Yang ini gambarnya. Terus ventilasinya yang ini. Sekian dan terima kasih.